Saudara-saudara, Shalom Aleichem. Senang dapat kembali mengunjungi dan menyapa saudara-saudara di Klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya saudara-saudara tetap dalam naungan kasih Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan bersukacita. Saudara-saudara, sudah 3 bulan lamanya kita hidup dalam situasi pandemi Corona. Dan bersyukur kita sampai sekarang masih boleh diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk menjalani hidup meskipun dalam keadaan sulit. Kiranya 3 bulan sudah cukup untuk membuat kita dapat menyesuaikan diri. Dan kita akan memasuki satu tahap yang baru, di mana kita akan hidup dengan cara-cara yang baru, dengan nilai baru, dengan aturan baru, dengan norma yang baru. Adalah tidak mudah untuk meninggalkan cara hidup yang lama, norma yang lama, dan memakai cara dan norma yang baru. Tidak semua orang dapat memahami, dapat memiliki disiplin untuk merubah cara kehidupan itu. Nah, saudara-saudara, saya teringat akan sebuah kisah sejarah tentang payung. Ya, tentang payung. Sekarang kita tidak akan merasa aneh kalau seorang dalam keadaan hujan memakai payung. Tetapi tidak pada mulanya. Adalah seorang Inggris bernama Jonas Henry yang pada tahun 1752 mulai memperkenalkan payung di jalan-jalan trotoar di kota London. Apa yang terjadi? Masyarakat memandangnya dengan heran, dengan rasa aneh, dan bahkan mencibirnya, melecehkannya dengan mengatakan Jonas sebagai seorang yang tidak normal, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak waras, dan bahkan dianggap melakukan dosa sosial. Tapi Jonas Henry dengan tekun dan tetap bersabar, tetap melakukannya hampir 30 tahun lamanya, sampai orang Inggris sendiri ikut memakai payung itu. Saudara-saudara, memang pada waktu itu seorang laki-laki dianggap tidak normal kalau memakai payung. Hanya perempuan yang dianggap boleh memakai payung. Tetapi sekarang kita melihat tidak ada masalah, bahkan di seluruh dunia orang memakai payung. Itu dari tidak normal menjadi normal dan butuh waktu untuk membuat masyarakat menganggapnya normal. Hikmat yang hendak kita petik dari kisah ini adalah bahwa tidak mudah bagi kita untuk memulai melakukan sesuatu sebagai upaya untuk memberi contoh atau teladan. Kadang-kadang bahkan orang yang memulai memberi suatu teladan, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan, dianggap tidak wajar, dianggap gila. Tetapi ketika orang merasakan manfaatnya, orang tahu kegunaannya, maka sedikit demi sedikit orang mulai ikut melakukannya. Nah, saudara-saudara, kita orang-orang Kristen tidak boleh jemu untuk terus-menerus memberikan teladan yang baik. Meski untuk itu kadang-kadang masyarakat menganggap itu tidak baik atau tidak normal. Tetapi mari kita terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk memberikan teladan-teladan dengan sadar, dengan tekun, dengan berdisiplin demi kebaikan semua orang. Bukankah Alkitab telah mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, mungkin tidak mudah karena ada banyak cara hidup, banyak nilai yang harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Tetapi marilah kita belajar paham masalah, kita belajar memasuki masa transisi, mampu beradaptasi
dan malah memberikan contoh dalam mengelola kehidupan dalam era yang baru. Sebagai contoh misalnya, kita tidak bisa lagi mungkin mengungkapkan keakraban kita dengan bersalaman dengan semua orang. Kita tidak bisa berpelukan, kita tidak bisa kumpul-kumpul seperti dulu, tetapi ada cara-cara baru yang mungkin kehilangan sesuatu di dalam perasaan kita untuk menyatakan keakraban, ya, kerukunan atau kedamaian. Saudara-saudara, oleh karena itu belajarlah, mari kita belajar dalam pola-pola yang baru dengan tidak meninggalkan dan mengurangi keakraban dan kehangatan kita. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal budi sehingga mampu mengelola bumi ini, mengelola alam dan kehidupan kita. Apalagi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang mendorong dan mengarahkan dan menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu jangan takut. Tetaplah berupaya dengan sebaik-baiknya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Selamat belajar melakukan kehidupan dengan cara-cara baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.